Desa Mekarsari meraih penghargaan desa terbaik dari 2 kementerian. Dalam kepemimpinan selama 5 tahun, Kepala Desa Mekarsari Krisno Hadi berhasil mewujudkan program-program pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut wawancara tim media dengan Kepala Desa Mekarsari. Nah, kira-kira begitulah. Terus kemudian mengenai masalah juga kepelayanan kepada masyarakat, ya tentunya selama di dalam pemerintahan saya, satu mobil operasional ya sekalipun itu adalah milik pribadi saya, karena ini untuk kebutuhan pelayanan itu kita gunakan mobil tersebut untuk operasional desa. Kalau di pihak terkait ada Pak Kades? Operasional kendaraan? Banyak. Untuk di Desa Mekarsari Sama tersebut. sekali banyak. Ya salah satunya adalah satu mobil ambulan. Alhamdulillah ambulan ini laku. Artinya bahwa masyarakat yang sakit dapat terlayani, baik itu ke puskesmas kecamatan sampai kepada rumah sakit yang ada di sekitar Bandung Raya. Ini kita melayani ya untuk masalah pelayanan kesehatan. Dan kemudian juga kami untuk masalah pelayanan kesehatan ini membuka pos kesehatan desa. Ya, kita lakukan dari mulai hari Senin dan hari Kamis, ya kan? Ya. Jadi alhamdulillah. Demikian juga untuk masalah posyandu, ya. Ini sangat luar biasa. Semua posyandu Mekar Melati yang ada di wilayah Desa Mekarsari ini berjalan dengan baik dan aktif. Nah, terus kemudian dalam masalah pembangunan, ya bagaimanapun banyak yang sudah kita lakukan. Pembuatan jalan, pembuatan gorong-gorong, semua dibuat secara permanen. Jadi bukan hanya temporary atau darurat, tapi kita lakukan semuanya pembangunan itu secara permanen. Demikian pula halnya untuk mengenai masalah pembuatan jalan desa. Sudah tembus semua jalan desa, sehingga tidak ada jalan desa yang buntu. Semuanya sudah melingkar dengan minimal ukuran lebar itu selebar minimal 2 meter, yang ada yang lebih daripada 2 meter. Kemudian juga jalan lingkungan, alhamdulillah jalan lingkungan kita usahakan dan kita upayakan lebarnya 1,30 meter, yang seharusnya itu adalah domain daripada lingkungan, tapi pemerintahan desa hadir untuk melakukan perbaikan fasilitas sarana buat kemasyarakatan. Alhamdulillah sekarang hampir 90% jalan lingkungan di Desa Mekarsari sudah tersentuh oleh pembangunan perbaikannya oleh pemerintahan desa. Demikian juga lampu-lampu PJL, biasa kita kenal dengan PJU, tapi kalau di sini penerangan jalan lingkungan PJL itu pun sudah kita lakukan. Ya hampir semua kampung itu mendapatkan penerangan ya dari bantuan pemerintah desa melalui program penerangan jalan lingkungan, termasuk pemasangan KWH meternya. Nah itu untuk masalah pembangunan. Nah kalau pembangunan yang sekarang dilaksanakan jalan tersebut Pak, pengaspalan gimana itu? Nah, untuk pengaspalan alhamdulillah tahun anggaran 2020 adalah tahun yang tersulit, bukan hanya untuk Desa Mekarsari. Ini hampir seluruh Indonesia itu menghadapi kesulitan karena anggaran banyak tersedot oleh COVID-19. Ya, alhamdulillah di Desa Mekarsari di dalam masa akhir tahun anggaran 2020 ini masih menyisakan ya pembangunan, ya diantaranya pengaspalan jalan dari Kampung Cinangela sampai dengan Kampung Karya Laksana dengan sepanjang 650 meter, hampir lebar jalan rata-rata 3 meter, jadi hampir 1.500 meter persegi. Alhamdulillah, mungkin nanti bagi warga masyarakat Cinangela, kemudian warga masyarakat Karya Laksana, termasuk pejalan kaki atau mungkin pengguna jalan untuk ke wilayah KBB ini terfasilitasi oleh jalan tersebut. Jadi banyak manfaatnya, termasuk petani-petani yang menggarap tanah Pemda di sana lancar ekonominya ya dengan adanya sarana jalan tersebut. Kemudian juga ada pembuatan tembok penahan tanah di wilayah MCK di Kampung Cinangela. Pembuatan tembok penahan tanah untuk posyandu di RW 8 karena mau runtuh posyandunya tergerus oleh longsoran tanah.
Demikian juga pembuatan tembok penantanah di wilayah Babakan Garut RW 10 ya, dan pembuatan saluran karena sekarang musim hujan ternyata aliran airnya macet. Sekarang kita lagi bangun. Alhamdulillah rupanya semua anggaran tahun 2020 ini terlaksana dengan baik, dengan satu catatan bahwa Mekarsari menjadi desa terbaik berdasarkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dan dari Kementerian Desa. Jadi Mekarsari adalah yang baik di dalam masalah penyaluran BLT dan dana desa. Itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak, mungkin untuk ke depan Pak, Bapak akan mencalonkan lagi Pak selaku kepala desa? Ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Jadi tugas kepala desa tidak mudah. Betul. Jadi bukan hanya jabatan kepala desa, tetapi di situ mengandung tanggung jawab yang besar. Jadi kepala desa dengan sendirinya adalah satu kewajiban, ya, pengabdian kepada masyarakat, ya, dan keduanya mampu melaksanakan dan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat secara baik dan berlaku yang namanya transparansi, objektif, dan profesional. Insya Allah, ya, berhubung usia saya sudah 64 tahun, saya merasa bersyukur kepada Allah bahwa badan saya itu masih sehat. Insya Allah untuk yang berikutnya, ya, periode 2021-2026, saya, ya, insya Allah akan mencalonkan kembali sebagai kepala desa Mekarsari. Nah, gitu Pak. Harapannya Pak untuk yang sekarang, harapan untuk kedepannya Pak? Oh, untuk harapan ke depan, ya dengan sendirinya ini suatu tantangan buat Desa Mekarsari. Karena Desa Mekarsari adalah sebagai penyangga ibu kota Kabupaten Bandung Barat, perlu desa ini memberikan suatu kontribusi positif terhadap ibu kota Kabupaten Bandung Barat. Masih banyak tugas yang harus dilakukan, baik itu infrastruktur, karena Desa Mekarsari itu bagian daripada wilayah ibu kota Kabupaten Bandung Barat. Ini perlu dibenahi, perlu orang yang konsisten, orang yang memiliki kapasitas, dan orang yang bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ke depan untuk selanjutnya supaya ini masyarakat sejahtera. Berapa persen lagi Pak untuk infrastruktur tahun 2021 nanti? Baik, saya rasa mungkin untuk tahun 2021 ini perlu ada metode baru. Karena kami sekarang ini melaksanakan berdasarkan peninggalan-peninggalan yang lama. Dengan sendirinya, dengan tuntutan lingkungan, siapa tahu Mekarsari ke depan ini akan dilirik oleh para investor, ya, yang akan datang ke sini. Siapa tahu yang akan bikin rumah perumahan, atau mungkin membuat ruko, mungkin ada kantor bank, karena ini adalah pusat perkantoran Kabupaten Bandung Barat. Nah, dengan sendirinya, hadirnya investor-investor yang datang ke Mekarsari, perlu status tanah yang ada di Mekarsari yang sekarang masih carut-marut, ini harus dibereskan. Akan dibenahi Pak ya? Bagaimana? Akan dibenahi? Akan dibenahi dan diselesaikan, supaya lahan-lahan yang ada di Mekarsari sudah tidak bermasalah lagi, sehingga banyaknya investor yang datang ke Mekarsari karena tanahnya aman. Kalau sekarang tanahnya pabelit. Ya, apalagi? Satu lagi untuk himbauan ke masyarakat, khususnya warga Mekarsari untuk COVID ini Pak, gimana Pak? Nah, baik, saya rasa COVID ini belum hilang dari permukaan bumi yang ada di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, bahkan Bandung Barat, bahkan Jawa Barat. Kemudian diklaim bahwa Jawa Barat ini adalah daerah zona merah. Dengan sendirinya saya menghimbau kepada warga masyarakat Desa Mekarsari, karena COVID ini masih ada, tetap COVID itu adalah barang goib, tidak pernah kelihatan. Nah, waspadalah bagi warga masyarakat untuk tidak tertular oleh virus daripada COVID-19. Yang pertama, tetap melakukan cuci tangan. Terus yang kedua, melakukan menjaga jarak sekalipun dengan keluarga terdekat. Dan yang ketiga adalah memakai masker. Wayahna ulah ngarah jadi ramah sakti, tahan ku penyakit, tapi siapa tahu
bahwa yang namanya penyakit akan mengancam dan ada di sekeliling kita. Itulah kira-kira.